Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How are you today? I hope you will be fine, be happy, and keep fight for this pandemic. And Allah is always bless you all. Semoga kalian semua sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menghadapi pandemi ini. Dan Allah akan selalu memberkati kalian. Welcome to our daring class. Selamat datang di kelas daring kita. Today our material is using there is and there are. Let's check it out. What is there is and there are? There is and there are to state the existence of things, people, animal, and etc. Jadi there is and there are itu sebenarnya artinya adalah ada atau terdapat juga bisa. Untuk menyatakan keberadaan sesuatu bisa benda, orang, binatang, dan lainnya. Perhatikan gambar di bawah itu ada there is and there are. Bandingkan perbedaannya. Kalau there is berarti untuk kata benda tunggal, kalau there are berarti untuk kata benda lebih dari satu atau jamak. Oke, the next fungsi there adalah satu sebagai kata keterangan atau adverb. Kemudian yang kedua untuk memulai atau mengawali kata dalam sebuah kalimat. Dan yang ketiga bukan sebagai kata benda maupun subjek dari kalimat yang kalian susun. Jadi there is di sini adalah artinya terdapat atau ada, digunakan untuk singular noun atau sebagai kata benda tunggal. Sedangkan there are itu artinya sama, ada atau terdapat, tetapi penggunaannya digunakan untuk plural noun atau kata benda jamak. Sedangkan fungsi is dan are merupakan sebagai predikat pada sebuah kalimat. Perhatikan ya, contoh gambar samping ini. Ada there is one and there are many. Jadi there is one, ada satu, sedangkan there are many, ada banyak. Perhatikan contoh untuk penggunaan singular noun atau kata benda tunggal berikut ya. Number one, untuk a itu artinya sebuah, seorang, atau seekor digunakan apabila suatu benda atau subjek berawalan huruf konsonan selain a, i, u, e, u. Example, contohnya a book, sebuah buku, a cat, seekor kucing, a house, sebuah rumah, a glass, sebuah gelas, a man, seorang laki-laki, a woman, seorang perempuan, a car, sebuah mobil, a chair, sebuah kursi, and etc. dan lain-lain. Number two, an artinya sebuah, seorang, seekor, ataupun satu. Digunakan apabila suatu benda atau subjek berawalan huruf vokal a, i, u, e, u. Example, contohnya an apple, sebuah apel, an ant, sebuah semut, no, seekor semut, an eraser, sebuah penghapus, an edge,
sebuah telur, an orange, sebuah jeruk, dan lain sebagainya. Untuk example of plural noun atau contoh kata benda jamak. Kata benda beraturan, contoh books, glasses, cars, apples, orange, tables, chairs, tigers, houses, mountains, and jadi huruf akhir kata benda ditambahi huruf S ya. Seperti books, banyak buku, glasses, gelas-gelas atau banyak gelas. Gelasnya lebih dari satu, cars, banyak mobil, apples, banyak buah apel, orange, banyak buah jeruk, tables, banyak meja, chairs, banyak kursi, tigers, harimaunya lebih dari satu, houses, rumahnya juga lebih dari satu, kemudian mountains atau gunungnya juga lebih dari satu. Untuk kata benda yang tidak beraturan seperti man, seorang laki-laki bisa menjadi man, laki-lakinya lebih dari satu. Woman menjadi woman, child menjadi children, satu anak menjadi lebih dari satu anak. Mouse menjadi mice, tikus menjadi mice, tikusnya lebih dari satu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada countable noun atau dalam bahasa Indonesianya adalah kata benda yang dapat dihitung. Example, contohnya ada an apple, sebuah apel, a chair, sebuah kursi, a table, sebuah meja, a mouse, seekor tikus, a cat, seekor kucing, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Example, misalnya water. Water itu air ya. Money, uang, milk, susu, tea, coffee, sugar atau gula, air, udara, bread, roti, hour, jam, dan lain sebagainya. Gunakan some atau beberapa, a lot of, banyak, much, banyak, a bit of, artinya sedikit, dan great deal of, artinya banyak. Atau gunakan pengukuran tepat seperti a cup of, artinya secangkir, a bag of, sekantong, 1 kilogram of, 1 kilogram, 1 liter of, a handful of, segenggam, a pinch of, sejumput, and hour of, 1 jam, and a day of, sehari. Jika ingin menanyakan jumlah uncountable noun, gunakan how much. Okay, now example of using there is and there are. Sekarang waktunya contoh dalam menggunakan there is and there are. Number 1, there is atau artinya ada atau bisa juga terdapat. Untuk positive sentence atau kalimat positif, there is a car on the road. There is a car on the road. Ada sebuah mobil di jalan. There is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. There is a rose in the vase. Ada satu bunga di dalam vas bunga. Untuk kalimat negatif atau negative sentence, there is not a car on the road. Tidak ada sebuah mobil di jalan. There is no a book on the table. Tidak ada sebuah buku di atas meja.
There is no a rose in the vase. Tidak ada satu bunga di dalam vas bunga. Jadi kalian cuma nambah no or not setelah kata is. Sedangkan untuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaannya seperti biasa to be-nya atau is, are diletakkan di depan baru kemudian there. Is there a car on the road? Is there a car on the road? Apakah ada sebuah mobil di jalan? Bisa kalian jawab dengan yes, there is, or no, there is not. Number 2, is there a book on the table? Apakah ada sebuah buku di atas meja? Jawabannya bisa yes, there is a book on the table, or no, there is not. The next, is there a rose in the vase? Apakah ada satu bunga di dalam vas bunga? You can answer this question with, kamu bisa menjawab pertanyaan ini dengan yes or no. Seperti tadi ya. Okay. And now example for there are. Using there are. Sekarang contoh penggunaan there are untuk kalimat positifnya atau positive sentence. Ada there are many books. Ada banyak mobil. There are some cars in front of my house. Ada beberapa mobil di depan rumahku. There are 5 kilograms of sugars on the table. Ada 5 kilogram gula di atas meja. Sedangkan untuk kalimat negatifnya, there are no many books. Atau there aren't many books. Tidak ada banyak mobil. There are no some cars in front of my house. Tidak ada beberapa atau banyak mobil di depan rumah. There are no 5 kilogram of sugars on the table. Or there aren't 5 kilograms of sugar on the table. Tidak ada 5 kilogram gula di atas meja. Perhatikan juga contoh gambar di samping. Perbedaan penggunaan kalimat there is and there are. Jadi kalau there is itu untuk singular, kata benda tunggal, dan there are untuk kata benda jamak plural. There is a rabbit in the hat. Ada seekor kelinci di dalam topi. There are 5 rabbits in the hat. Ada 5 kelinci di dalam topi. Untuk negatifnya, there isn't a hamster in the cage. Tidak ada seekor hamster di dalam kandang. Ya. There are 5 birds in the cage. Tidak ada atau tidak terdapat 5 burung di dalam sangkar atau kandang. Ya. Now the last example for interrogative sentence. Contoh untuk kalimat interrogatif. Number 1, are there many books? Apakah ada banyak buku? Yes, there are. Or no, there are not. Itu jawabannya ya. Are there some cars in front of my house? Apakah ada banyak atau beberapa mobil di depan rumahku? Yes, there are. Or no, there are not. Number 3, are there 5 kilogram of sugars on the table? Apakah ada
5 kilogram gula di atas meja? Yes, there are. Or there, no, there are not. Perhatikan juga ya, gambar di samping ini juga contoh untuk kalimat interrogative form atau kalimat pertanyaannya. I think enough. Saya rasa cukup. Semoga dengan penjelasan tadi ilmu kalian semakin bertambah dan bermanfaat. Thank you for your appreciation. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, Allah akan memberikan beberapa derajat untuk orang-orang yang rajin menuntut ilmu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.